Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sisi video kali ini saya untuk pertama kali membuka bagian fun. Jadi di channel Adin ini kan ada topik besarnya itu ada 3, yaitu health, small talk, sama fun. Dan ini merupakan bagian fun yang pertama kali. Di antara para viewers kalian, siapa yang sudah bermain game Among Us? Nah, saya sendiri kurang lebih 5 hari yang lalu saya sudah mendownload aplikasi ini dan ternyata gamenya lumayan seru. Bahkan kabarnya perusahaan pembuat Among Us ini membatalkan versi keduanya dari game Among Us karena begitu besarnya histeria pada game Among Us di versi pertama. Nah, bagi teman-teman viewers yang belum tahu seperti apa game Among Us itu, mungkin kalau misalnya pernah nonton drama Korea, jadi beberapa waktu lalu kan ada beberapa drama Korea yang cukup hits ya di Indonesia, yaitu adalah Sky Castle yang pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta tapi nggak selesai. Nah, dalam Sky Castle itu ada game namanya game mafia. Jadi di situ kita saling tuduh satu sama lain siapa mafia di dalam game tersebut. Atau misalnya penggemar variety show, salah satunya adalah Running Man. Nah, di Running Man juga biasanya yang paling sering menjadi salah satu spy itu imposter di dalam game Among Us, tapi di dalam variety show Running Man itu spy itu biasanya Lee Kwang Soo atau Ha Dong Hoon atau HaHa. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya permainannya. Nah, di game Among Us ini maksimal pemain itu ada 10. Jadi nggak boleh kurang dari 2 sebenarnya, karena kalau 2 kan pasti salah satunya pasti imposter. Nah, jadi maksimal itu 10 orang, minimal tuh kalau nggak salah tuh 4, 3 atau 4. Jadi kalau misalnya imposter ini kan dipilih tuh dari 1 sampai 3. Jadi kalau imposternya 1, berarti maksimal pemainnya tuh 3. Lalu di dalam game Among Us ini, setiap pemain itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama disebut dengan crewmate atau awak kabin sebenarnya, atau awak kapal. Kemudian kelompok yang kedua disebut dengan imposter. Nah, biasanya sih para pemain itu sukanya masuk ke dalam game, lalu abis itu saat ditentukan siapa imposter sama crewmate-nya, biasa kalau nggak terpilih jadi imposter suka log out sendiri, nggak mau main di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti bermain dalam game Among Us, sebaiknya tidak seperti itu ya. Itu nggak enak banget main sama player yang seperti itu ya. Masing-masing anggota dari crewmate maupun dari imposter masing-masing punya tugas. Kalau crewmate itu harus menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan, misalnya memperbaiki kabel, kemudian membersihkan saluran oksigen, kemudian menyiram tanaman dan lain-lain ya, tergantung mapnya ya. Mapnya itu ada 3. Sedangkan imposter itu biasanya punya 2 tugas. Yang pertama mensabotase kerja kapal, yang kedua adalah membunuh crewmate atau awak kapal tadi. Nah, tapi kalau pada saat membunuh dia harus berpura-pura bahwa dia bukan imposter. Dan bagaimana caranya membunuh tanpa ketahuan? Lalu crewmate apa saja tugas lainnya selain tadi memperbaiki semua masalah di kapal, yaitu adalah melaporkan setiap temuan mayat dari player lain. Jadi bentuk mayatnya kalau misalnya ditemukan di jalan atau di ruangan di dalam kapal itu bentuknya seperti ini. Nah, setelah menemukan benda seperti tadi, yang pertama harus dilakukan oleh crewmate adalah melakukan laporan. Nanti biasanya setiap ada mayat player lain itu nampak, itu akan ada tombol yang menyala dengan tulisan report. Itu bentuknya seperti toa, tekan itu. Nanti setelah itu akan ada meeting dadakan. Jadi semua member dari crewmate maupun imposter itu bergabung di satu tempat. Misalnya kalau di salah satu map itu di kafetaria. Setelah itu seluruh pemain itu berdiskusi. Pertama ditanyakan, kenapa dipanggil?
Kalau penyebab panggilan atau meeting daruratnya akibat ada player yang mati yang disebabkan oleh imposter, biasanya tanyakan di mana tempatnya, siapa ini yang mati. Padahal sebenarnya di daftar pemain itu kelihatan ya. Jadi kalau udah ada gambar silang di atas karakternya, biasa itu oh si karakter ini yang mati. Kadang kita nggak tahu nih ada berapa banyak yang mati sampai ada laporan pertama. Jadi laporan itu penting. Nah, pada saat berdiskusi ini kadang ada kelompok diskusi atau kelompok pemain yang asik ya. Jadi mereka itu benar-benar diskusi atau benar-benar melakukan simulasi kalau seandainya memang ada pengkhianat di antara mereka, siapa kira-kira dan kenapa alasannya. Tapi ada juga tuh kelompok yang nggak asik nih. Misalnya, anggaplah saya berwarna pink. Kemudian saya melakukan laporan. Misalnya langsung aja menunjuk si A atau nyebut namanya selalu pakai bahasa Inggris karena belum tersedia dalam nama bahasa Indonesia ya, walaupun mungkin sebagian playernya itu ada anak Indonesia juga, tapi kita menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa internasionalnya. Ada juga pakai bahasa lain, tapi kebetulan yang saya pilih itu adalah menggunakan bahasa Inggris untuk menentukan atau menunjuk siapa yang dicurigai. Jadi kosakatanya untuk dicurigai berarti kita suspicious. Cuman kan karena waktu diskusi biasa terbatas, kita menggunakan kata-kata yang lebih pendek, dari singkatan dari suspicious. Jadi menyebutkan warna. Kenapa lebih aman menyebutkan warna? Kadang nih ada yang usil juga, misalnya dikasih namanya red, padahal dia menggunakan bentuk fisik dengan warna putih. Jadi ini nggak tahu kan siapa yang tuduh, yang namanya red atau yang warnanya red, gitu kan. Nah, jadi sebaiknya kita fokus menggunakan warna pada saat menentukan siapa yang menjadi orang yang kita curigai. Pada saat diskusi ini sebenarnya dua strategi ya, antara crewmate maupun imposter. Jadi jangan sampai hanya mentang-mentang bukan nama kita yang dipilih kalau kita crewmate atau imposter, bukan nama kita yang dipilih, terus kita tenang-tenang aja nih gitu kan. Wah oke gitu kan, siapa yang dicurigai, si putih misalnya kan. Oke gitu kan, nggak ditanya kenapa mencurigai si putih gitu kan. Kalaupun dia punya alasan, alasannya tuh kira-kira dari player lain tuh mendukung apa enggak. Kalau misalnya kira-kira pada saat terjadi penemuan atau pembunuhan ternyata si anggota atau player yang dicurigai ini bersama dengan member lain, ya mungkin kita justru bisa mencurigai orang yang menuduh ya. Jadi kita simpan, jadi benar-benar kita simpan sampai ke momen diskusi selanjutnya, karena bisa saja apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh setiap player di momen diskusi sebelumnya itu berguna untuk analisa kita di sesi diskusi selanjutnya. Nah, setelah melakukan diskusi, baru lakukan voting. Nah, voting ini menentukan, misalnya saya curiga sama si kuning misalnya. Kenapa? Karena kuning dari tadi kelihatannya memalsukan tugas. Karena kan imposter kan harus berpura-pura jadi crewmate ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, oh dia ngakunya buang sampah, tapi kok lama banget, padahal buang sampah itu adalah pekerjaan atau tugas paling sederhana dan paling sebentar dari semua tugas-tugas bagi crewmate gitu kan. Jadi kalau misalnya kira-kira dia terlalu sebentar, atau terlalu lama, mungkin aja nih mencurigakan nih gitu kan. Tapi imposter juga bisa nih mengelak dengan bilang, aku tadi AFK. Jadi untuk sementara dia nggak lagi pegang handphone atau nggak lagi pegang laptopnya, sehingga karakternya itu diam di tempat, sehingga bisa menghindari untuk sementara kecurigaan. Tapi crewmate juga harus cerdas dengan menyimpan data yang sudah dikatakan oleh si imposter. Kemudian bisa saja imposternya lupa untuk tugas-tugasnya ada di mana aja. Misalnya mengaku sedang menembak asteroid di ruang komunikasi, sedangkan di ruang komunikasi nggak ada kegiatan seperti itu. Maka kalau crewmate-nya jeli dan dia benar-benar menggunakan strategi pada saat bermain, maka silahkan pilih orang yang melakukan kebohongan itu, yaitu dengan memilih namanya atau memilih warnanya pada saat kesempatan voting. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang dicurigai, misalnya pada saat kita menemukan mayat player lain itu nggak ada nih orang-orang yang lewat, atau misalnya kita papasan dari arah yang berlawanan tadinya, itu nggak ada, maka lebih baik skip vote aja. Tapi juga harus berhati-hati, biasanya orang yang mengusulkan skip vote pertama kali juga adalah imposter. Jadi harus diingat-ingat siapa yang menuduh orang lain dan siapa
yang mengajak skip pertama kali. Oke, kenapa kita harus berhati-hati walaupun nama kita bukan yang dipilih? Karena pada akhirnya itu kan jumlah imposter versus jumlah crewmate. Kalau misalnya sudah sama, itu udah tanda bahaya banget nih. Harus milih banget nih di antara 3 orang sisanya siapa imposter sesungguhnya. Karena gimana pun kalau misalnya jumlah imposter yang lebih banyak dibandingkan jumlah crewmate, otomatis kita kalah. Tapi buat crewmate, supaya bisa menang lawan imposter yang kita tidak tahu siapa, cepat-cepatlah menyelesaikan tugas, termasuk bagi yang sudah jadi hantu. Nah, kok jadi hantu menyelesaikan tugas? Jadi player yang udah mati kena imposter itu nggak otomatis dia keluar dari game. Jadi walaupun udah silang, dia cuma nggak bisa komunikasi sama player lain, tapi dia masih bisa mengerjakan tugasnya. Kecuali tugas yang misalnya dia sabotase sama si imposter tadi, dia nggak bisa memperbaiki, misalnya lagi merusak lampu, nggak bisa, tapi tugasnya dia bisa harus selesaikan. Saat seluruh crewmate menyelesaikan tugas, sedangkan imposter belum menyelesaikan tugas, maka otomatis imposter kalah dan crewmate yang menang. Bagaimana? Ada trik lain dari teman-teman sekalian sudah main Among Us? Boleh tulis di bawah ya. Nah, buat yang bermain Among Us, kira-kira ada nggak sih yang bisa dipetik dari game ini? Karena kan kalau cuma sekedar menghabiskan waktu, nggak seru juga ya. Apa yang bisa diambil dari permainan ini? Kalau saya pribadi, pertama, setiap circle itu pasti ada imposternya. Artinya mungkin ada musuh dalam selimut. Bisa aja dia seolah-olah seperti rekan kamu, teman kamu, dan kamu bisa bebas berbicara tentang hal-hal yang mungkin sensitif sebenarnya. Artinya nggak semua orang tuh sebenarnya bisa dipercaya. Jadi berhati-hatilah kepada siapa kamu bicara. Pelajaran yang kedua, untuk mencapai tujuan kita harus bekerja sama. Ini dalam game itu baik imposter maupun crewmate sama-sama harus bekerja sama ya. Misalnya contoh pada saat menjadi ghost, imposter yang mati pertama kali, pada saat menjadi ghost bisa membantu imposter yang masih hidup dengan cara mensabotase. Crewmate yang sudah menjadi ghost bisa membantu crewmate yang masih hidup dengan membantu menyelesaikan tugasnya sendiri. Jadi kerjasama itu penting untuk menyelesaikan tugas, karena kalau misalnya tidak melakukan kerjasama, ya tujuan mungkin tidak bisa tercapai lebih cepat atau bahkan kita menjadi gagal sepenuhnya. Pelajaran yang ketiga, hati-hati dengan tuduh-menuduh dari pihak lain. Kita nggak bisa percaya hanya dengan modal katanya, misalnya, atau dengan perasaan. Contoh misalnya dalam game ini, aku curiga sama si Merah, kenapa perasaan aku sih dia nih pelakunya. Nggak bisa pakai kayak gitu. Misalnya dalam kehidupan nyata, aku yakin nih si A yang melakukan penyelundupan dana perusahaan kita, padahal bukan si A pelakunya, bisa aja pihak lain. Dan pada saat kita melakukan tuduh-menuduh itu, sedang memfitnah orang lain, ternyata si tukang fitnah atau pelaku sebenarnya justru tenang-tenang aja menikmati kerusuhan atau keributan yang terjadi di antara orang-orang yang sebenarnya nggak punya salah apa-apa. Pelajaran yang keempat, ini bagi imposter ya. Jadi untuk bisa melawan pihak yang lebih besar atau kelompok yang lebih banyak orangnya, kalau dalam game ini berarti imposter yang cuma 2 orang melawan 8 orang crewmate, maka melakukan strategi pemecah belahan atau politik adu domba. Dulu di Indonesia tahun 47 sampai 48, pemerintah kolonial yang kebetulan ada di Indonesia itu Belanda ya. Kolonial itu ada beberapa, itu ada Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugis. Dulu Belanda melakukan politik adu domba dengan mendirikan negara-negara boneka, negara Sumatera Selatan, negara Madura, negara Sundan, kemudian negara Jawa Timur, kemudian negara Indonesia Timur atau sekarang namanya Papua. Sehingga kekuatan Indonesia pada saat itu menjadi lebih kecil. Jadi kalau misalnya dah melawan yang kecil-kecil nih, yang besar juga akan lemah dengan sendirinya. Kemudian di dalam game ini kita juga bisa belajar sifat dasar manusia. Kadang-kadang nih di dalam game ini kan si A menuduh B, padahal pelakunya C. Karena si A menuduh B dan B merasa bukan dia pelakunya, B nggak mau tinggal diam dong, walaupun misalnya seandainya crewmate lain juga percaya kalau dia pelakunya walaupun dia bukan. Sehingga si B meskipun dia tidak
yakin kalau dia bisa mengalahkan si A yang sudah menuduh dia duluan, karena si A mungkin lebih bisa meyakinkan, maka dia juga menarik A dengan memvoting si A yang sudah menuduhnya pertama kali. Karena sifat dasar manusia itu, kalau aku jatuh, kamu juga harus jatuh bersamaku. Tapi tahu nggak sih teman-teman viewers sekalian, kalau ada nama sindroma yang dinamakan imposter syndrome. Apa itu imposter syndrome? Kita lihat di video saya selanjutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.